Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Rahmi dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal-hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang tidak berjalan. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi masalah. Nah, selanjutnya ada fase pemecah masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yang kedua ada aktivitas perencanaan, yang ketiga ada aktivitas pemilihan, yang keempat ada aktivitas pengkajian. Lalu ada membangun konsep. Nah, di sini ada elemen proses pemecah masalah. Di sini ada solusi, informasi, berbagi solusi, masalah. Lalu ada pemilih solusi yang terbaik. Yang pertama ada analisis, penilaian, penawaran. Analisis evaluasi atas pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi. Yang kedua ada penilaian. Nah, di sini proses pemikiran dilakukan oleh manajer. Nah, lalu ada penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Lalu ada struktur permasalahan. Masalah struktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami. Yang kedua ada masalah tidak terstruktur, masalah yang tidak memiliki elemen. Yang ketiga ada masalah semi terstruktur, masalah yang terdiri dari beberapa elemen yang dipahami dan beberapa tidak. Yang selanjutnya ada jenis keputusan, ada keputusan terprogram, ada keputusan tidak terprogram. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ada terstruktur, semi struktur, dan tidak struktur. Contoh-contohnya di sini ada misalnya terstruktur ada piutang dagang yang untuk pengendalian operasional, lalu ada yang pengendalian manajemen seperti analisis anggaran biaya, lalu ada pengendalian strategis, pengaturan aman tanker, lalu yang semi struktur yang pengendalian operasi ada penjaluran produksi, lalu ada pengendalian manajemen, ada analisis anggaran keseluruhan, lalu ada pengendalian strategis, ada pengambilan usaha dan akuisisi, lalu ada tidak struktur. Nah, lalu ada pemodelan matematika. Di sini ada model fisik, ada model naratif, ada model grafis, dan model matematis. Yang pertama ada model matematis, digunakan untuk manajer untuk menghitung IEF. Lalu ada model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstrak garis, simbol, dan bentuk. Lalu ada model naratif, menggambarkan entitas dengan kata yang terucap tertulis. Lalu ada model fisik, menggambarkan 3 dimensi, entitas digunakan mencakup model skala dan pusat pembelanjaan motor-tape mobil baru. Lalu ada penggunaan model. Yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, yang ketiga memprediksi masa depan. Lalu ada kelas model matematis. Yang pertama model statis dan dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis menggambarkan perilaku entitas. Model probabilitas dan deterministik. Probabilitas adalah kesempatan bahwa suatu akan terjadi. Jika tidak, maka disebut model deterministik. Lalu ada model optimis dan model suboptimis. Model optimis adalah model yang memilih solusi yang terbaik model. Lalu ada model suboptimis, ada mungkin seorang manajer memasukkan seperangkat keputusan. Di sini ada simulasi, ada skenario dan variabel keputusan. Lalu ada contoh pemodelan. Yang pertama ada harga pokok, ada jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Lalu ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan. Lalu ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Jadi ada input model, contohnya seperti ini. Ada input model untuk memasukkan data skenario untuk virtual sebelumnya. Lalu ada input model untuk memasukkan
data skenario untuk kartu setelahnya. Lalu ada output model, contohnya seperti ini, rangkuman output dari model. Nah, di sini ada kelebihan pemodelan. Yang pertama, pemrosesan model dapat menjadi pengalaman belajar, kecepatan proses simulasi, kemungkinan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dalam waktu singkat. Yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Nah, dan juga ada kekurangan pemodelan seperti kesulitan untuk membuat model sistem bisnis untuk menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi yang dibutuhkan oleh merancang model yang lebih kompleks. Lalu ada kecerdasan buatan. Nah, AI adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan tingkat kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI ada sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, agen cerdas. Nah, daya tarik sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk memastikan pengaturan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik merupakan aturan yang menjadi patokan atau aturan yang menembak dengan baik. Nah, konfigurasi sistem bakar adalah terbuka pengguna, basisnya pengetahuan, mesin inferensi, mesin pengembangan. Lalu ada konsep GDSS. Nah, di sini ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang membantu kelompok orang yang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Sini ada letak lingkungan GDS. Yang pertama, ruang keputusan. Yang kedua, komunikasi paralel. Yang ketiga, jaringan keputusan wilayah lokal. Yang keempat, sesi interaktif konferensi di mediasi komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.